Halo Des, nah hari ini tuh saya mau bagi-bagi cerita ya sama kalian ya, khususnya buat kalian yang mau coba-coba foto makro tapi belum memiliki lensa makro ya, seperti ini ya. Ini lensa yang dibikin khusus untuk foto makro ya. Nah, bedanya lensa ini dengan lensa yang non makro itu, kalau lensa makro ini ada Canon, ini ada Laowa ya. Dia itu punya kemampuan untuk mengambil gambar objek itu sangat dekat, kemudian dia itu bisa mengambil fokusnya ya. Jadi itu bedanya lensa jenis makro dengan lensa jenis non makro ya. Jadi kemampuan fokusnya dia jauh lebih dekat ya, bisa sangat dekat sekali dengan objek. Nah, karena lensa seperti ini itu harganya lumayan mahal ya. Jadi ini ada solusi buat kalian yang masih coba-coba. Ini ada yang namanya extension tube. Jadi ini seperti alat tambahan yang fungsinya itu nanti dipasang di antara bodi kamera kalian dengan lensa ya. Nah, di sini itu ada lensa yang saya pakai sehari-hari ini ya. Ada lensa 7 Artisan. Ini 35 mili. F-nya 0,95. Nah, dia itu memiliki spesifikasi atau kemampuan menangkap fokus itu paling dekat di 0,37 meter ya. Yang putih ini meter ya. Berarti ketika ada objek jaraknya lebih dekat dari 0,37, nah nanti dia tidak akan bisa menangkap fokusnya. Oke, nanti kita uji ya. Nah, sebelumnya ini alat ini saya beli ini online ya, dikirim dari Cina ya. Alat ini itu hanya menambahkan jarak saja ya. Buat kalian yang pinter IPA pasti tahu ya, ketika di sini ada sensor tempat jatuhnya bayangan, itu jaraknya dijauhkan dengan optik yang menangkap bayangan, maka jarak fokusnya nanti akan semakin dekat. Nah, alat ini itu bisa dipasang, ini terdiri dari dua ya, bisa dipasang satu atau bisa dipasang dua-duanya sekaligus ya. Bisa satu itu yang ini yang agak tipis atau yang agak tebal ini ya. Ini ukuran 10 mm dan 16 mm. Buat kalian yang punya merek lain, ini untuk Fujifilm ya, FX, bisa menyesuaikan ya. Nanti cari adapter atau extension yang sesuai dengan jenis kamera yang kalian miliki. Nah, ini di sini ada pinnya, berarti ini bisa dipakai untuk lensa-lensa jenis autofocus, jenis elektronik begitu ya. Jadi nanti AF-nya tetap bisa jalan. Kemudian kamera juga akan bisa menangkap data f berapa yang digunakan gitu. Nah, kita tes dulu kemampuan si 7 Artisan ini sebelum menggunakan adapter ya. Kita uji dulu ya, berapa dia memiliki minimal fokus dan hasilnya seperti apa. Oke, kita nyalakan dulu kameranya. Nah, di sini ada penggaris ya, penggaris. Nah, ketika ini saya putar ke minimal fokus 0,37, nah dia akan bisa menangkap fokus sampai di 0,37 saja ya. Nanti setelah dia mendekat, dia tidak akan bisa fokus lagi ya, seperti ini ya. Misal kita foto, nah dia udah tidak bisa fokus, kecuali dia berada di, memang syarat spesifikasi lensa ini ya, 0,37. Misal kita foto ya. Oke, nah di sini ada fokusnya ya, fokusnya tertangkap dengan jelas. Kayak sekarang kita tes menggunakan nih adapter. Nah, untuk memasangnya, jadi kalian seperti memasang lensa di bodi ya. Paskan saja titik dengan titik merah ini. Kemudian diputar. Sudah. Nah, selanjutnya kita pasangkan ke bodinya ya. Karena ini tidak ada titiknya, bisa kalian kira-kira di sini ada pin, karena putarnya tadi ke kanan, jadi pinnya ini taruh agak sebelah kiri ya. Kemudian paskan yang menjorok ini dengan yang menonjol ini ya. Paskan, baru putar ke kanan. Oh, kebalik.
Oh, yang ini. Oke, ini nanti berada di atas ya. Oke, sekarang kita nyalakan lagi. Nah, ini sekarang lensa ini punya kemampuan minimal fokus. Ini ya, sudah sangat dekat ya, jauh lebih dekat ya dari yang tadi ya. Jadi seperti ini hasilnya, kita foto saja biar kelihatan ya. Nah, ini minimal fokusnya, bisa kalian bandingkan sendiri dengan tadi yang belum menggunakan adapter ya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, ini ketika sudah menggunakan adapter, nah ini yang belum tadi, jauh ya bedanya ya. Jadi dia bisa menangkap fokus dengan jarak yang sangat dekat. Oke, sekarang kita tes lagi kemampuan makronya. Oh, ini menggunakan ini ya, uang 100.000 ya. Ini kita foto makro kemampuannya seperti apa. Nah, di sini ada tatakan, kita pakai saja. Oke, taruh sini ya. Nah, ini kemampuan dia. Oke, kita pakai mode video saja ya, biar kalian itu bisa sambil melihat hasilnya. Nah, ini kalau kameranya sudah dipasang adapter di lensa bawaannya ya, hasilnya seperti ini. Sebentar, saya rekam dulu. Oke. Oke, sudah. Nah, seperti ini ya. Jadi ini kemampuannya. Nah, ini saya pakai f2 ya, ini f2 ini. F2 hasilnya seperti ini. F8 masih sangat bokeh juga ini, kalau F8 ini masih cukup bokeh ini ya. Nah, ini backgroundnya ini. Nah, untuk bokehnya F8 seperti ini ya. Jadi untuk foto makro ini biasanya memang menggunakan FF yang besar ya. Jadi ini f0,95 ini sangat susah kepake karena fokusnya itu nanti sangat tipis ya. Ketika mau memfoto objek itu memiliki dimensi yang agak kecil begitu ya, nanti fokusnya sempit. Contohnya seperti ini ya, misalnya ini saya kasih miring, ketika saya pakai f0,95 seperti ini, saya putar dulu. Oke ya. Nah, dia fokusnya itu sangat sempit ya, sangat sempit sekali, walaupun bokehnya bagus ya, tapi fokusnya ini sangat sempit sekali. Nanti kalau dipakai foto malah kurang jelas ya. Ini mau foto makro malah yang kelihatan matanya saja, yang lain blur, enggak jelas ini nanti objek apa ya. Jadi biasanya menggunakan FF yang besar. Ini misalkan f28, ini masih lumayan sempit juga, padahal ini f28 ini bisa dinaikkan lagi f8 misal. Nah, untuk saya sendiri itu biasanya memakai f8 ya, f8 ke atas ya. Ini sudah cocok ini untuk dipakai foto-foto makro ya. Jadi objeknya bisa terlihat jelas ya, tidak kebanyakan blurnya ya. Walaupun blurnya itu yang biasanya kalian harapkan ya, bisa jadi bagus fotonya kalau backgroundnya itu blur ya. Tapi objeknya nanti kalau ikut blur juga nggak bagus juga ya, nggak lucu ya. Seperti ini ya. Nah, ini F16 ya, F16. Nah, F16 seperti ini ya. Bokehnya masih lumayan bokeh juga ini F16 ya. Oke, ini untuk hasilnya ya, hasil objeknya ya. Ini untuk backgroundnya, oke, lumayan ya. Nah, itu saja ya. Oh, satu lagi ini ya. Jadi setelah kalian memakai adapter ini, mungkin ring fokusnya ini sedikit tidak akurat ya, karena adapter ini sudah mengubah jarak si lensa ya,
atau ukuran yang sebelumnya ya. Seperti ini, kalau saya putar-putar fokusnya ini masih tetap ya, tidak ada perubahan ya. Jadi untuk mengambil fokusnya itu bisa kalian akali dengan maju mundur begitu ya. Misalkan ini kurang fokus ya, cara memfokusnya itu dengan maju begini ya, sampai kalian mendapatkan fokusnya ya, bukan diputar-putar. Kalau diputar-putar ini masih tetap sama saja ya. Misalkan ini tidak mendapatkan fokusnya. Nah, kalian putar-putar ini hasilnya masih sama ya. Jadi untuk mendapatkan fokusnya itu memang biasanya kalau fotografi makro itu harus maju mundur manual ya, begitu ya. Nah, oke, sekian itu saja cerita sharing dari saya ya, semoga bermanfaat. Nanti kalau ada sesuatu lagi yang ingin saya ceritakan kepada kalian yang kiranya kalian butuh, nanti akan saya ceritakan lagi ya. Sampai ketemu lagi. Salam jepret.